Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau strategi seorang pebisnis ulung yang terbiasa dengan kesepakatan cepat tiba-tiba harus berhadapan dengan peradaban yang usianya ribuan tahun? Nah, inilah inti dari analisis menarik yang akan kita bedah hari ini tentang pendekatan pemerintahan Trump terhadap Iran. Kita mulai dengan satu kata yang cukup provokatif ya, kelucuan. Inti dari argumen ini adalah ada seorang pemimpin yang mungkin sangat jago di dunia bisnis, tapi dinilai gagal total dalam memahami sejarah dan psikologi bangsa yang coba ia hadapi. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari kesalahan perhitungannya, lanjut ke bagaimana mereka salah membaca sejarah. Lalu kita dalami soal ketahanan Iran yang luar biasa, kritik terhadap rencana damai, dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah ini perang yang mustahil dimenangkan? Jadi, apa sih kesalahan perhitungan yang paling fundamental di sini? Yuk, kita lihat asumsi utama yang ada di balik kebijakan Amerika Serikat saat itu. Disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Ekspektasinya tuh sederhana, kasih tekanan sekeras mungkin, dan Iran bakal hancur dalam seminggu. Tapi kenyataannya gimana? Sejarah bilang justru sebaliknya. Menurut analis ini, serangan dari luar itu malah jadi semacam lem super, yang menyatukan rakyat Iran buat melawan lebih solid lagi. Ini bukan cuma spekulasi, tapi pola yang terjadi berulang kali dalam sejarah mereka. Nah, ini yang bikin bingung kan? Amerika itu punya segudang ahli sejarah kelas dunia loh. Jadi gimana mungkin kesalahan pemahaman mendasar kayak gini bisa terjadi? Atau para ahli ini nggak didengerin? Atau ada agenda lain di baliknya? Salah satu jawabannya mungkin ada di sini. Masalahnya bukan cuma kurangnya pengetahuan sejarah, tapi justru salah kaprah dalam menggunakan sejarah itu sendiri sebagai pembenaran. Dan inilah contoh yang menurut sang analis paling menggelikan. Memakai nama Winston Churchill sebagai alasan untuk menyerang. Sebuah perbandingan yang katanya sama sekali nggak nyambung. Loh, kok bisa begitu? Poinnya sebetulnya simpel banget, tapi sangat krusial. Churchill itu simbol pertahanan. Dia nggak memulai perang. Dia berdiri teguh melawan agresi Hitler yang mengancam negaranya. Jadi memakai namanya untuk membenarkan sebuah serangan ofensif itu sama saja dengan memutar balikan sejarah 180 derajat. Pola ini ternyata lebih luas lagi. Amerika mungkin superior dalam pertempuran singkat dan cepat. Tapi, sejarah menunjukkan mereka punya kelemahan dalam perang yang panjang dan melelahkan. Vietnam jadi contoh paling jelas, di mana tekanan dari dalam negeri akhirnya jadi penentu kekalahan. Pertanyaannya, apakah pola yang sama bakal terulang lagi kalau berhadapan dengan Iran? Sekarang, kita sampai ke jantung argumen sang analis. Sebuah faktor yang menurutnya paling fundamental dan paling sering diabaikan. Usia peradaban Iran itu sendiri. Coba deh lihat visual ini. Jelas banget kan bedanya? Di satu sisi ada peradaban dengan sejarah yang bisa ditarik mundur sampai ke zaman Hammurabi. Di sisi lain, sebuah bangsa yang kalau dalam skala sejarah, masih sangat muda. Perbedaan ribuan tahun ini menurut sang analis menciptakan DNA nasional yang sama sekali berbeda. Terus artinya apa? Buat sebuah bangsa yang sudah melihat banyak kekaisaran datang dan pergi, yang sudah bertahan dari berbagai macam invasi selama ribuan tahun, ancaman modern itu bukanlah akhir dunia. Itu cuma satu bab lagi di buku sejarah mereka yang tebal. Ancaman invasi darat modern mungkin cuma terasa seperti gigitan nyamuk buat pohon raksasa yang akarnya udah menghunjam ribuan tahun. Dan kegagalan memahami sejarah ini menurut si analis nggak berhenti di strategi militer saja. Ini juga merembet ke dunia diplomasi. Mari kita lihat gimana upaya damai pun bisa jadi salah langkah kalau nggak paham perspektif pihak lain. Analis ini menyoroti apa yang ia sebut sebagai kesalahan logika diplomasi. Coba bayangin deh situasinya. Iran merasa jadi korban agresi. Lalu ada mediator datang ke Iran duluan untuk menawarkan damai. Dari kacamata Iran, ini kan aneh. Seharusnya mediator pergi dulu dong ke pihak yang dianggap agresor, yaitu Amerika, untuk minta mereka berhenti. Logikanya jadi kebalik. Nah, kutipan ini benar-benar menangkap inti masalahnya. Bagaimana bisa membujuk Iran jika Anda duduk bersama Amerika? Dari sudut pandang Iran, ini bukan negosiasi yang adil. Rasanya seperti diajak berdamai oleh temannya orang yang baru saja menyerangmu. Logikanya, kata si analis, ya nggak masuk akal aja. Oke, kita sampai di puncaknya setelah semua analisis tentang asumsi, sejarah, dan diplomasi yang keliru. Lalu apa prediksi akhirnya? Gimana perang ini bakal berakhir? Tapi sebelum ke sana, si analis menunjuk dua kekuatan pendorong di balik layar. Pertama, klaimnya tentang ambisi sekutu AS di kawasan itu. Dan kedua, faktor klasik yang sepertinya nggak pernah absen dari politik Timur Tengah, minyak. Dan inilah prediksi pamungkasnya. Dalam sebuah perang gesekan yang panjang, Iran tidak akan kalah. Ini bukan berarti mereka akan memenangkan setiap pertempuran ya.
tapi artinya mereka tidak akan hancur dan mereka tidak akan menyerah. Daya tahan mereka pada akhirnya akan mengalahkan kekuatan mentah. Analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lumayan menusuk. Kalau Iran tidak bisa dikalahkan dan Amerika tidak bisa menang, lantas apa hasilnya? Menurut sang analis, jawabannya adalah rasa malu bagi sebuah negara adidaya. Sebuah pemikiran yang menantang kita untuk merenung lagi. Seberapa penting sih sebenarnya memahami sejarah dalam percaturan politik global?